Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih dapat mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi menjelaskan bagaimana, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. At-Tarimah 6. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk bertaubat padanya, untuk memperbanyak istighfar kepadanya, untuk memperbanyak mohon ampun kepadanya. Karena kalimat-kalimat taubat adalah penyesalan yang kelakuan kita yang buruk. Lihatlah bagaimana kehidupan kita sehari semalam. Terkadang kita bicara tanpa kita sadari bahwa kita sering sekali kita menyakiti dan membuat orang lain tersinggung gara-gara ucapan kita. Maka hari ini mari sama-sama kita sadarkan diri kita. Kita renungkan semua dosa-dosa kita. Kita renungkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Lihat, tingkat dewasa. Kita bilang dalam agama ada akhir balik. Akhir balik itu dari usia 13 tahun ke atas sehingga menular atau manusia lanjut. Itu sudah lepas dari dosa yang ditanggung ibunya. Berarti kalau sudah anak yang sudah baligh, itu sudah menanggung dosa diri sendiri. Semenjak itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua amal buruk kita maupun amal baik kita. Lalu dulu aku muda sering mencaci, itu dicatat oleh Allah, dan catat itu tidak pernah hapus. Hadirin hadirat rahimakumullah, semakin kuat iman kita, semakin kuat takwa kita, semakin tergoda iman kita oleh setan dan tertular. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan setan dia untuk menggoda manusia agar manusia sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 hal orang-orang yang benar-benar bertaubat. Yang pertama adalah menyesali segala perbuatan kita, perbuatan buruk kita, dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, dari pakaian kita, dari adab kita. Lihat, gara-gara perkataan kita orang bisa sakit hati. Kalau sudah sakit hati, jangan sampai ada orang yang menimbulkan rasa dendam, rasa dengki. Jangan sampai orang gara-gara kita menggibahi kita, mengomongin orang lain. Hati-hati dengan ucapan mulut kita jaga. Karena dari ilmu atau tasawuf mengatakan ada 3 orang yang beriman. Yang pertama adalah orang yang selalu menjaga mulutnya. Kenapa menjaga mulutnya? Lihat, jangan gunakan mulut ini untuk mengitai orang, membuka aib orang. Mulut, hati-hati dengan mulut. Karena mulut ini bisa menjadi hal yang fatal. Karena dari lidah senjata yang paling tajam. Hadirin rahimakumullah, ini bukan menyesali segala perbuatan kita, menyesali semua dosa-dosa yang kita bangun tidur hingga tidur kembali lagi. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang benar-benar bertaubat adalah ia memperbanyak mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga adalah kata Imam Ghazali, orang-orang yang benar-benar bertobat adalah dia minta maaf dan mengembalikan apa hak orang lain yang pernah diambil.
Ayo, sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang bertobat itu bukan hanya orang yang tidak beriman, orang yang beriman pun akan bertobat. Karena gara-gara ucapan kita orang bisa berdosa, bahkan kita pun bisa berdosa. Kenapa? Karena setiap kita berbuat sesuatu dari perkataan, tangan kita ini, organ tubuh ini pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pernah mencuri akan dipertanggungjawabkan. Kita berbohong, kita dosa, kita dusta, kita munafik, kita fitnah, Allah akan mencatatnya kapan dan waktunya. Hadir wal hadir rahimahullah. Kapan laporan kejahatan kita, laporan kebaikan kita, nanti ketika ajal sudah menjemput, tahu-tahu bagaimana nilai amal ibadah kita selama kita ini. Hadirin, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli membaca Quran, ada orang yang ahli sedekah, bahkan ada orang yang ahli menasihati, tapi bisa saja itu mengakibatkan masuk neraka. Kenapa? Dia rajin sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal, bahkan sholat di masjid, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena orang lain, agar dibilang orang lain alim yang taat ke tujuannya. Ini orang yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang ahli membaca Quran, dia pandai qori, dia pandai tajwid, tapi Al-Quran itu dijadikannya untuk pamer, untuk ria, untuk supaya dirinya dipuji, tapi bukan mengharapkan pujian dan amalan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ingat, hati-hati. Di hadapan manusia kita bisa munafik, tapi di hadapan Allah tidak bisa munafik. Kesimpulannya daripada hari ini, kita jaga amal ibadah kita, kita jaga perkataan kita. Kenapa? Setiap perkataan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Bila Rabbi Ulaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.